Assalamualaikum semuanya. Terima kasih buat kawan-kawan yang telah mengklik video ini dan selamat datang pada segmen Mirror, Misteri dan Horor. Nah, gimana keadaan kalian di bulan Ramadan ini? Mudah-mudahan kawan-kawan semua sehat selalu dan tetap menjalankan ibadah seperti biasanya. Menahan makan dan minum hingga berjalan berbuka, ya kan? Bukan itu saja yang kalian tahan. Nafsu kalian tahan, omongan kalian tahan, semuanya kalian tahan gitu. Kalau dapat banyak-banyak sedekah, banyak-banyak baca Al-Quran gitu, ya kan. Mudah-mudahan amal ibadah kita di bulan yang suci ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hendaknya amin ya robbal alamin. Nah, di konten kali ini kita bakal membahas tentang minyak. Lah, kok minyak? Kagak ada yang lain? Tunggu dulu. Ini bukan minyak tanah, minyak bensin, apalagi minyak goreng. Dan ini bukan sembarang minyak, tapi ini ialah minyak sakti dari Kalimantan. Dan cuma orang tertentu saja yang memilikinya. Kalau kawan-kawan nemu minyak ini di internet, kecil kemungkinan kalau itu minyak asli yang dimaksud. Kan orang-orang tertentu saja yang memiliki. Nggak mungkin sampai dijual di internet dong. Apalagi harganya murah, ya kan? Apa kawan-kawan tahu minyak apa itu? Yap, ialah minyak bintang. Minyak sakti ini punyanya orang-orang pedalaman di Kalimantan. Dan orang-orang tertentu saja yang memilikinya. Saking saktinya ini minyak, katanya bisa menghidupkan orang mati. Jujur nih ya, rencananya sih aku mau bahas dua minyak, yaitunya minyak kuyang dan minyak bintang. Dan ini sama-sama dari Kalimantan. Misteri tentang kedua minyak ini begitu unik. Karena pembahasannya di masing-masing minyak ini panjang, jadi ku buat saja satu konten tentang satu minyak. Dan sekarang ini kita membahas misteri tentang minyak bintang dulu. Minyak kuyang nantilah di konten selanjutnya, oke? Yang penasaran tentang minyak bintang? Oke, langsung saja. 3, 2, 1, cekidot. Mungkin kawan-kawan dari Kalimantan tidak asing lagi dengan yang namanya minyak bintang. Apalagi orang terdekatnya pernah terkena musibah seperti patah tulang. Nah, biasanya orang-orang sana pakai minyak ini nih untuk mengobati patah tulang itu. Bagi kawan-kawan yang tidak tahu minyak bintang itu apa, minyak bintang merupakan semacam minyak sambung nyawa yang dapat menyembuhkan luka dan patah tulang. Walaupun sudah cedera terlalu parah. Jadi separah apapun luka patah tulang kalian yang sulit disembuhkan secara medis, apalagi sampai operasi, jahit sana sini, biaya yang begitu mahal. Nah, cuma pakai olesan minyak ini nggak perlu mengeluarkan biaya mahal gitu. Tangan yang patah maupun bengkok bisa diluruskan kembali dan berfungsi selayaknya manusia normal. Jadi kalau sehabis terjadi cedera itu yang sangat amat parah, jadi bisa kembali lagi gitu seperti semula. Ajaib enggak tuh? Dan kehebatan minyak ini belum bisa dijelasin secara medis. Ya, namanya minyak sakti. Bahkan yang lebih mencengangkan lagi, konon katanya minyak sakti ini mampu menghidupkan orang yang sudah mati selama masih ada bintang yang bersinar di malam hari. Tapi ternyata minyak bintang untuk menyembuhkan luka atau patah tulang berbeda dengan minyak bintang untuk menghidupkan orang mati. Dan perbedaannya itu dibagi menjadi beberapa golongan. Dimulai dari minyak bintang golongan 3 memang berkhasiat untuk mengobati luka-luka, khususnya patah tulang. Cara pakainya cuma dioleskan sama minyak bintang ini di bagian luka atau patah tulang tersebut. Udah deh, bisa sembuh secara ajaib. Dan biasanya nih ya, paling cepat efeknya itu pas bintang lagi bersinar di malam hari. Lalu minyak bintang golongan 2, minyak ini digunakan untuk ajian kekebalan. Tahan senjata tajam atau tahan bacok lah. Cara pakainya cukup beri beberapa tetes saja di dekat bibir ini, lalu meminumnya.
udah deh langsung kebal senjata. Bahkan jika pun tubuhnya sampai terpotong-potong, tetap akan bisa hidup kembali pada malam harinya saat ada bintang bersinar tanpa bekas luka sedikit pun. Dan yang terakhir, minyak bintang golongan 1 atau biasa disebut minyak bintang super atau yang paling unggul lah, karena dipercaya dapat menghidupkan orang mati. Tapi hanya berlaku untuk orang yang matinya terbunuh, bukan mati biasa atau mati karena sakit lah. Pokoknya matinya itu emang karena dibunuh gitu, atau terbunuh gitu kan. Kalau bukan mati terbunuh, ya minyak bintang ini tidak akan bekerja. Meskipun ini minyak termasuk minyak bintang paling super atau super banget lah. Nah, cara menghidupkan orang mati yang terbunuh itu, minyak bintang ini cukup diteteskan sedikit saja ke dalam mulut si mayat. Terserah kapan diteteskannya, udah diteteskan tuh. Nah, pas di malam harinya, ketika bintang udah terlihat kan, udah bersinar banget ya kan, maka minyak itu mulai bekerja. Dan dipercaya si mayat akan bangkit kembali sebagai manusia hidup. Emang bisa jadi kayak manusia normal kembali gitu, bukan kayak zombie. Itulah mengapa minyak bintang disebut dengan minyak sambung nyawa. Ya karena itu bisa menghidupkan orang mati, khususnya yang mati terbunuh. Yang namanya obat biasanya ada efek sampingnya pula ya kan. Sama juga kayak minyak bintang yang satu ini, khususnya minyak bintang super ini atau minyak golongan 1 ini ya kan. Ternyata sehabis menghidupkan orang mati ini, si mayat hidup itu akan mengandung efek dendam kesumat terhadap si pembunuh dan selalu berkeinginan untuk membalas bunuh. Pikirannya terganggu bayang-bayang wajah si pembunuh hingga menyusahkan hidupnya. Dikatakan ini tidak akan berhenti setiap hari. Pikirannya tidak akan tenang sebelum ia dapat membalas untuk membunuh. Nah, sangat berbahaya bukan? Sebagai pembuktian aja ya, ada video berdurasi singkat nampak seorang wanita parubaya yang mengenakan baju adat Dayak. Wanita tersebut nampak tengah mengobati pria yang mengalami patah tulang di bagian tangannya dengan mengoleskan minyak merah di tangan itu ya kan. Ajaibnya, wanita tersebut bisa meluruskan lengan pasien yang sudah bengkok bertahun-tahun lamanya. Dan yang paling membuat orang-orang terkagum-kagum, wanita parubaya ini tak memungut biaya sama sekali alias gratis. Bagi kawan-kawan yang penasaran, ini videonya. Berapa tahun bengkok? Lebih tahun 2010-2011. Itu berapa tahun nak? 10 tahun. 10 tahun. 10 tahun. Ya lihat nih bengkok. Dioperasi. Ini operasi ya? Masih ada besinya, masih ada pen. Ada pennya itu, Pak. Ini masih ada apanya? Ini ada operasi nih Pak. Masih juga bengkok ya, biar ada pen bengkok. Lihat. Pusaka Dayak kita tes ya. Ya. Nggak usah bayar, gratis ya. Nah, seperti itu videonya. Dan video ini pun akhirnya viral beberapa waktu lalu di TikTok dan menimbulkan beragam respon. Di sini gue nggak bilang itu minyak bintang ya, tapi gue terfokus pada suatu komentar. Dia bilang gini, please itu minyak bintang, kagak dijual dan langka. Hanya didapat dari turun-temurun. Ibunya baik banget ya Allah. BTW aku dari Kalbar, kampungnya Dayak. Tulis akun @am_grill7. Nah, menurut kawan-kawan gimana? Apakah itu minyak bintang yang dimaksud? Tulis pendapat kawan-kawan di bawah. Bagi kawan-kawan dari Kalimantan, jangan lupa komen oke? Nah, kita next.
Kalian tahu tidak, katanya sih minyak yang dikemas di dalam botol ini tidak akan habis meski dipakai berulang-ulang kali. Itu pun secara pemakaiannya yang benar. Kawan-kawan penasaran nggak sih apa komposisi minyak itu? Tapi ternyata banyak yang belum bisa memastikan dari apa minyak bintang ini dibuat. Menurut beberapa pendapat ada beragam versi, yaitu berasal dari otak manusia yang terbunuh. Kebanyakan nih ya, ini yang mati terbunuh dari perang suku biasanya ya. Karena otak manusia sulit, bisa juga otak ular piton. Nah, selain itu, berasal dari burung tertentu yang kaki burung itu dipatahkan berulang kali, lalu disembelih. Jadi kayak menyiksa nggak sih? Lalu otak atau burung itu dijemur berhari-hari dengan cara menggantungkannya di atas pohon sampai akhirnya mengeluarkan minyak. Nah, katanya lagi berasal dari minyak mustika yang terdapat pada pusar ular piton yang mati. Minyak ini langsung diperoleh dari ular tanpa melalui proses penjemuran. Kalau yang otak sama burung tadi kan penjemuran, kalau ini nggak usah dijemur lagi gitu. Nah, karena bahan dasar yang cukup sulit ditemukan, cara membuatnya pun juga rumit. Pokoknya dari keturunan orang yang membuat minyak bintang lah yang tahu. Setelah minyak bintang itu jadi, harus ada suatu ritual yang wajib dilakukan. Dan ritual ini dilakukan pada malam hari, saat bintang-bintang bercahaya di atas langit. Nah, dilakukan ritual entah apa, kayak apalah ritualnya gitu kan. Kemudian diadakan pemanggilan roh nenek moyang untuk meminta kekuatan dari cahaya bintang. Dan itulah makanya disebut minyak bintang. Gimana pendapat kawan-kawan? Rumit kan? Nah, kita next. Sesakti apapun ini minyak, tetap ada risikonya. Apalagi bagi orang yang menelan minyak itu. Kalau yang dioleskan gue kagak tahu, emang kagak nemu sih artikelnya. Nah, pokoknya bagi yang sampai menelannya, meski beberapa tetes, mau itu untuk kebal, untuk kesembuhan luka, pokoknya sampai ditelan lah. Nah, ketika ajal orang itu telah tiba, secara medis ia telah mati. Namun, beberapa anggota tubuhnya masih ada yang bergerak seperti masih hidup. Kesannya sih bukan masih hidup nih orang, tapi malah kayak mayat hidup. Dan ini orang bisa dikatakan hantu, karena emang kagak nafas lagi. Emang itu udah ajalnya gitu kan. Nah, untuk menghindari itu, biar nggak kesiksa pas ajalnya tiba, dianjurkan makan pisang emas dan labu putih atau menggunakan berbagai benda lainnya yang dianggap bisa mengeluarkan minyak tersebut dari dalam tubuhnya. Apalagi dia sudah dalam kondisi sekarat ya kan. Biasanya pihak keluarganya akan menusuk ibu jari kakinya dengan jarum emas hingga mengeluarkan darah hitam. Nah, setelah itu dia baru bisa dikuburkan dan tidak akan bangkit lagi dari kuburnya. Kalau nggak sempat dilakukan pencegahan itu, dia bisa bangkit dari kubur dong. Ngeri juga sih. Nah, minyak bintang itu bisa membawa sial jika disimpan di dalam rumah. Diyakini minyak bintang itu membawa sial bagi penghuninya, seperti usaha bangkrut, menderita sakit, dan sebagainya. Selain itu, minyak itu akan kering atau kehilangan khasiatnya jika ada orang yang meninggal di rumah itu. Rumah yang menyimpan minyak bintang ini ya. Oleh karena itu, minyak sakti satu ini diletakkan di luar rumah, bukan di luar rumah, tapi harus jauh dari rumah dan diusahakan di tempat tersembunyi. Khasiat yang ada di minyak bintang memang mengejutkan. Benda yang cuma segede itu dapat menyembuhkan berbagai macam luka yang sangat parah. Memang suku-suku tertentu ini patut diacungi jempol untuk membuat ramuan yang sangat sakti ini. Tak heran jika minyak bintang ini masih terkenal sampai sekarang.
Nah, gimana pendapat kawan-kawan semua soal minyak sakti ini? Emang bukan sembarang minyak loh. Tapi gue penasaran yang di video itu emang asli atau gimana sih gitu ya kan? Tapi menurut sumber yang aku baca ini ya kan, ya emang hebat, emang ada minyak kayak gini gitu. Emang menurut orang-orang sana emang percaya gitu kan, emang minyak yang sangat wow gitu. Karena orang yang udah dioperasi, pokoknya udah terapi, udah gimana gitu, emang sulit juga sembuhnya gitu ya kan. Tapi kalau yang minyak ini emang cepat katanya sembuh gitu. Gue aja sampai nggak percaya gitu kan. Mungkin ada kawan-kawan yang dari Kalimantan yang nonton video ini, yang kawan-kawan juga tahu tentang minyak bintang ini ya kan. Bisa jadi aja ada saudara kawan-kawan yang patah tulangnya atau celaka atau gimana, jadi diobati dengan minyak bintang ini. Kalau ada jangan lupa komen oke, atau kawan-kawan sendiri udah tahu tentang minyak bintang ini, jangan lupa komen oke. Nah, aku nggak tahu harus ngomong apa lagi. Terima kasih buat kawan-kawan yang telah menonton video ya. Terima kasih buat kawan-kawan yang telah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa kasih like-nya kalau kalian suka, dan yang bagi yang belum subscribe jangan lupa subscribe dong dan nyalakan notifikasinya biar kawan-kawan semua dapat notif video terbaru dari channel aku. Oke?